mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kota. Perkenalkan, nama saya Salman Fajar Al-Hadi dengan NIM 23060230209 dari kelas PJKRA. Perkenalkan, nama saya Vidya Rahma Amalia dengan NIM 23060230037 dari kelas PJKRA. Perkenalkan, nama saya Alexis Nobri Salman Tovani dengan NIM 23060230036 dari kelas PJKRA. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Yanuari dengan NIM 23060230140 kelas PJKRA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairil Azmi dengan NIM 23060230215 kelas PJKRA. Saat ini kami sedang melakukan wawancara mengenai Pancasila. Ekosistem yang kami pilih adalah Malioboro, karena di Malioboro terdapat banyak kalangan, mulai dari pelajar, pedagang, hingga musisi jalanan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Permisi Mas, boleh tanya, ini saya berbicara dengan siapa? Saya Syarif Basaridya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini saya akan mengajukan 3 pertanyaan untuk Masnya. Untuk pertanyaan pertama, menurut Masnya apa arti Pancasila itu? Kalau menurut saya itu arti Pancasila itu untuk menjadikan sebagai ideologi bangsa supaya tidak dibeda-bedakan antara satu ras dengan ras yang lain. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Mas, sudahkah ajaran sila-sila pada Pancasila diterapkan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Jika belum, apa saja contohnya? Kalau menurut saya itu keseharian yang saya amati itu ya belum amat dilaksanakan lah. Ya seperti melanggar peraturan yang tertulis di Pancasila seperti itu. Oke Mas, untuk pertanyaan yang terakhir, ini apa saja contoh pengalaman di masyarakat dari sila pertama sampai sila kelima? Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, itu kita tidak membeda-bedakan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Terus yang kedua, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus menghormati hak-hak orang lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Itu kita mengorbankan diri kita untuk demi negara Indonesia. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kita menghormati juga untuk keputusan-keputusan orang lain kepada kita. Yang kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kalau menurut saya itu kita harus adil kepada sesama orang, walaupun beda jabatan atau beda pekerjaan, itu harus diadilkan, disamaratakan lah kalau menurut saya. Baik Mas, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih banyak. Ya. Oke, siang Pak. Ya, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Bapak siapa ya? Pak Tukimin. Siapa? Pak Tukimin. Oh iya, Pak Tukimin. Di sini saya mau bertanya, seberapa penting nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Ya banyak teman. Ya ada yang ketuhanan itu yang
penting itu dari Yang Maha Kuasa, ketuhanan itu. Iya. Yang kedua kan Pancasila mengandung kemasyarakatan gotong royong, ada persatuan sesama manusia kan juga ada, kerakyatan kan. Itu ya sesama manusia kan itu gotong royong sama menghargai seseorang ini dari Pancasila juga. Terus apalagi Terus pertanyaan yang kedua, kalau semisal menurut Iya. Bapak, semisal di Indonesia ini nggak ada Pancasila, bagaimana menurut Bapak? kalau menurut saya kan nggak ada pengaturan Pancasila. Aku kira ya negara nggak ada persatuan, Mas. Karena semuanya ada persatuan kan ada silanya. Karena sila itu ya Pak. Iya. Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Itu saja. Ya, Ya, cukup. cukup. Ya. Sebelumnya selamat siang Bapak. Selamat siang, Namanya Bapak siapa ya? Pak Wanto. Ya, sebelumnya saya mau tanya-tanya tentang Pancasila nggih Pak. Iya. Bapak tahu mboten sila pertama Pancasila niku napa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Nggih. Contoh pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari niku napa nggih Pak? Beragama, mengerjakan apa? Agamanya masing-masing. Agamanya Islam ya sholat, kalau agamanya Kristen apa gimana aturannya sendiri-sendiri. Nggih. Di sila kelima kan enten keadilan sosial nggih Pak. Nah, bagaimana cara kita mengimplementasikan kepada masyarakat sekitar Pak? Untuk mengimplementasikan sila kelima itu ya kita ya gimana ya? Kalau seperti kita parkir di sini kita ya dibagi lah. Seperti kalau ada rombongan kita bagi sama-sama, kalau ada itu sejenis itulah. Nggih, matur suwun nggih Pak. Selamat siang Bapak. Selamat siang Dengan juga. nama Bapak siapa? Saya Ali dari Sumatera. Saya ingin minta tolong menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, bagaimana peran gotong royong dalam konteks kegiatan ekonomi pedagang? Ya kalau gotong royong itu kan ya kita sangat dibutuhkan ya. Apalagi kalau kayak saya ambil contoh saya sendiri. Saya kan sebagai pedagang asongan. Nah di sini kan ada beberapa pedagang asongan juga. Jadi ya kita saling kerjasama, saling membantu. Memberi tahu oh di sini itu loh ada lagi ramai di sana, saling kerjasama untuk meningkatkan penjualan kita. Jadi sangat dibutuhkan lah. Sangat mudah. Untuk gotong royongnya. Selanjutnya pertanyaan, mengapa prinsip musyawarah dan mufakat penting diterapkan dalam pengambilan keputusan di kalangan pedagang? Itu kan musyawarah dan mufakat itu kan untuk menentukan keputusan kita ke depan. Nah kalau kita tidak musyawarah atau tidak mufakat, kita ngambil keputusan sendiri, itu akan terjadi bentrokan kepentingan biasanya. Tapi kalau kita musyawarah, oh ya udah kita putuskan nih untuk menentukan langkah-langkah kita. Besok kita langkah sini atau kita langkah kayak gini. Nah kalau semua sudah sepakat, insya Allah keretakan atau konflik itu berkurang. Dan terakhir, pada sila kedua disebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, menurut Bapak, apakah nilai sila kedua Pancasila sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dalam sehari-hari ya, berdasarkan kita lihat berita, lihat kejadian di lingkungan. Kalau keadilan saya rasa itu belum. Kenapa? Keadilan kita itu sungguh itu kan buatan manusia dan sangat gampang sekali di bolak-balik gitu. Terutama bagi yang punya uang, yang punya kekuasaan, dan bagi yang rakyat jelata itu ya jauh sekali perbedaan keadilannya. Itu sungguh ironi lah kita ibaratkan kayak gitu. Kalau yang kedua tadi apa? Yang kedua kan mengapa prinsip musyawarah dan mufakat? Bukan keadilan sama apa tadi? Keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau
Itu digabung atau satu ya? Kalau keadilan sendiri kayak tadi ya, kalau ke adab itu kan kayak sopan santun itu tau. Itu masih cukup terjaga untuk di lingkungan kita, di negara kita itu masih cukup terjaga. Walaupun ada penyimpangan-penyimpangan, tapi itu kan hal yang wajar kayak gitu. Udah cukup Bapak. Ya. Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak. Ya. Dari hasil observasi tersebut, bisa kita tarik kesimpulan bahwa Pancasila memiliki arti dan nilai masing-masing di setiap orang. Banyak nilai-nilai yang belum diterapkan di kehidupan kita, terlebih nilai kemanusiaan, keadilan, dan sosial. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan nilai-nilai tersebut agar Indonesia bisa menjadikan ideologi Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Sekian observasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.